Ya anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita bersama-sama masih mempelajari tema 4 pada subtema 2 di pembelajaran 3 dan 4 pada mata pelajaran IPS dan PKN. Mari kita bersama-sama masuk ke materi pembelajaran kita. Setelah melakukan wawancara pada narasumber yaitu Pak Damar, Dayu, Edo, dan Lina membuat kesimpulan dari hasil wawancara yang mereka lakukan. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadi mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Interaksi antara manusia dengan lingkungan, yaitu Pak Damar memanfaatkan kayu dari daerah tempat tinggalnya untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan sandal refleksi dengan memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya. Pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan masyarakat, terbukanya lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kemudian manfaatnya meningkatkan taraf hidup masyarakat, membuka lapangan kerja baru dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sandal refleksi. Untuk mengurangi kerusakan lingkungan, Pak Damar memberikan saran kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi agar hutan yang ditebang tidak gundul. Dari bacaan, terdapat hubungan ketergantungan yang terjadi antara Pak Damar dengan pemasok kayu serta hubungan Pak Damar dengan masyarakat sekitar yang saling membutuhkan. Kemudian kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Contoh lain aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya yaitu mengikuti wajib belajar 9 tahun, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit dan sebagainya, turut serta dalam organisasi masyarakat dan menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Sedangkan peran seorang siswa dalam upaya pembangunan sosial budaya, melestarikan budaya daerahnya, menolong orang yang membutuhkan, ikut gotong royong membersihkan lingkungan sekitar, serta senantiasa bersikap sopan kepada orang lain. Tanggung jawab siswa kepada sekolah, menghormati bapak ibu guru, mematuhi peraturan sekolah, menjaga nama baik sekolah, menjaga kebersihan sekolah, dan menjaga hubungan baik dengan semua warga sekolah. Pengaruh aktivitas yang mereka lakukan untuk pembangunan sosial budaya, menjaga kerukunan antar warga sekolah, dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia juga tidak akan kehilangan jati dirinya karena masyarakatnya selalu mempertahankan sosial dan budaya luhur bangsa Indonesia. Cara pengambilan keputusan yang dilakukan dalam masyarakat seperti pengambilan keputusan pertama melalui musyawarah, bertujuan untuk mencapai mufakat. Namun demikian apabila tidak mencapai mufakat akan dilakukan voting. Salah satu contoh voting adalah pemilihan umum. Beberapa contoh pengambilan keputusan dalam masalah pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa, membuat jadwal ronda malam, menyelesaikan perselisihan antar warga, dan penyelenggaraan suatu acara misalnya lomba. Cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya yaitu berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, menjaga keamanan lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang dapat dilakukan seorang siswa di dalam masyarakat, mengikuti gotong royong membersihkan lingkungan, berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT, RW dengan cara turut serta di dalam gotong royong menyiapkan tempat pemungutan suara, mengikuti jalannya pemilihan dan membantu para ibu menyiapkan makanan. Pemilihan ketua RW di Dusun Dayu telah selesai. Ketua yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo. Ia akan menjabat sebagai ketua RW selama 3 tahun. Tahukah kamu
Mengenai tata cara pemilihan ketua RW, mari kita bahas bersama. Pertama, pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Ketiga, penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Keempat, pelantikan ketua RW yang baru. Ibu cukupkan materi pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada materi pembelajaran selanjutnya.